Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan kami dari kelompok 3, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai upaya pembaharuan pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang dengan dosen pembina Ibu Fevi Sunarti, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu 1. Atta Ramadan, NIM 22086170. 2. Dea Ananda Putri, NIM 22006060. 3. Barokatul Khairiyah, NIM 22006058. 4. Dion, NIM 22086186. 5. Hengki Andika Pratama, NIM 22086047. Tabel of Contents. 1. Pembaruan kurikulum. 2. Pengelolaan pendidikan inovatif. 3. Pengembangan pendidikan luar sekolah. 4. Homeschooling. Pembaruan kurikulum. Materi akan dibacakan oleh Hengki. Pada Hengki dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Pembaruan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaruan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja oleh mengubah semua yang terlihat dalam kurikulum seperti pendidik, seperti peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Proses pembaruan kurikulum harus dirancang sebaik mungkin dan harus diseleksi secara matang, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan dapat terciptanya tujuan pendidikan nasional. Bentuk-bentuk pembaruan kurikulum seperti pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pada pendidikan tinggi. Penyebab dari pembaharuan kurikulum beragam, mulai dari sistem pemerintahan di satu negara berubah yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan, mengikuti perkembangan zaman yang meliputi perkembangan iptek, adanya gagasan baru dari ahli pendidikan, adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren, dan lainnya. Bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Selanjutnya, bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan tinggi seperti penerapan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud, di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Salah satu bentuk penerapan dalam Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Mungkin segitu dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hengki. Baik, materi yang kedua, pengelolaan pendidikan inovatif. Akan dibacakan oleh Dion. Pada Dion dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarang saja, pastinya diperbaiki secara matang. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dan pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik, perhatian, dan efektif untuk dilaksanakan sehingga dalam belajar tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Pendidik bisa membuat pembelajaran menjadi beragam karena adanya teknologi. Selain itu, pendidikan inovatif memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat di Indonesia dengan mudah untuk menduduki bangku pendidikan. Banyak sekali masyarakat yang terhalang untuk bersekolah dengan baik, sehingga mereka tertinggal dalam pendidikan. Untuk itu perlu adanya pengolahan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga, bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun waktu yang tidak mencukupi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pengembangan materi yang ketiga adalah pengembangan pendidikan luar sekolah, akan dibacakan oleh Kak Dea. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan luar sekolah. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang saya ulangi. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, yang mencangkup kelompok belajar, kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Nah, penyetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan diatur oleh pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Non-Formal, bahwa pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyelenggaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kejar paket A. Menurut Zainuddin 2005, kejar paket A yaitu suatu upaya belajar dan bekerja secara sadar dan bersamaan dengan organisasi kelompok untuk meningkatkan pendidikan warga belajar, sehingga setara dengan sekolah dasar melalui paket A sebagai media bahan belajarnya. Program paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD atau MI bagi siapapun yang berkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memiliki pendidikan dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Nah, pemegang ijazah program paket A memiliki hak
eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD atau MI. Kemudian kejar paket B. Menurut menurut PP nomor 73 tahun 1991, kelompok belajar paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara SLTP. Nah, program kejar paket B yaitu suatu kegiatan membelajarkan warga masyarakat melalui proses belajar dengan menggunakan buku paket B sebagai sarana belajar utama, yang isinya terdiri dari pendidikan dasar umum dan pendidikan keterampilan untuk mengusahakan mata pencaharian yang setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Program paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal secara setara SMP atau MTS bagi siapapun yang berkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP atau MTS. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materinya. Kejar paket C. Paket C ini dilaksanakan pada pendidikan non formal SMA atau SMK. Pada program paket C ini dibagi atas dua kelompok yaitu IPA dan juga IPS. Program paket C dibuat oleh pemerintah agar memudahkan para siswa serta siswi yang sudah putus sekolah karena biaya dapat memiliki ijazah yang setara dengan SMA atau SMK. Pada umumnya, melalui program paket C, adanya program kejar paket dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Kursus merupakan salah satu pendidikan pada jalur pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penyelenggaraannya yang sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan dunia usaha atau industri, menjadikan peran kursus sangat strategis dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Penyelenggaraan diklat berbasis mentoring ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru dan menjadi sebuah standar manajemen diklat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti program diklat. Melalui manajemen diklat mentoring diyakini memberi dampak yang positif bagi Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyelenggaraan diklat untuk mempermudah dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi diklat secara efektif. Dengan manajemen diklat yang efektif akan memberi pengaruh pada keberhasilan kegiatan dan tercapainya tujuan diklat yang sebenarnya. Baik, untuk materi homeschooling akan dibacakan oleh Kak Barokatul Khairiyah. Pada Kak Barokatul Khairiyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu homeschooling. Nah, menurut Edi, homeschooling adalah aktivitas belajar di rumah, tetapi bukan berarti memindahkan kurikulum sekolah formal ke rumah. Homeschooling juga merupakan salah satu bentuk pendidikan alternatif yang dapat dijangkau oleh semua pihak, memberikan kebebasan proses belajar dan waktu yang cocok bagi anak didik.
Selain itu, homeschooling dapat dikatakan sebagai pendidikan yang terselenggara penuh oleh orang tua dengan komitmen dan tanggung jawab yang maksimal. Penyebutan sekolah di rumah untuk homeschooling ini merupakan model pendidikan alternatif yang ramai dibicarakan oleh kalangan pengamat pendidikan dan masyarakat, khususnya orang tua. Dalam homeschooling ada beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencana atau planning merupakan suatu usaha untuk menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan bersama orang lain maupun anggota komunitas agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, perencanaan ini memiliki fungsi sebagai rencana yang mencakup program, proyek, atau kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan dikatakan sebagai langkah selanjutnya dari hasil perencanaan. Nah, sedangkan evaluasi pelajaran adalah tahapan terakhir berupa penilaian untuk melihat bagaimana perkembangan Anda dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, Mulyadi dalam Hariani 2017 mengemukakan berdasarkan penerapannya, homeschooling ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tunggal. Tunggal ini ialah sekolah yang diperankan oleh orang tua tanpa melibatkan siapapun dengan tujuan yang bisa diketahui oleh orang lain. Selain itu, karena tempat tinggal yang tidak mungkin berhubungan dengan komunitas homeschooling lainnya. Yang kedua, majemuk. Majemuk adalah homeschooling dengan kegiatan sementara yang dilaksanakan 2 orang atau lebih keluarga, tetapi kegiatan pokoknya tetap dilakukan. Alasannya karena kebutuhan yang ada lebih nyaman bekerja sama dengan keluarga sendiri. Yang ketiga, ada komunitas homeschooling. Nah, komunitas homeschooling ini bisa dikatakan sebagai gabungan beberapa homeschooling untuk merumuskan perangkat pembelajaran baik silabus maupun kurikulum yang digunakan. Nah, kurikulum dalam homeschooling menurut Dedi Mursidin dan Suryadi tahun 2021, yang pertama, kurikulum tradisional, di mana hanya menggunakan sumber buku untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada kurikulum klasikal atau classical education yang memiliki 3 tahap, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi, menganalisis informasi dengan penalaran, serta mematangkan kemampuan anak didik. Yang ketiga ada kurikulum Charlotte Mason yang mengajarkan kepada anak seni pembelajaran dengan lembut agar memiliki sikap mengenali diri sendiri, disiplin, tanggung jawab, dan tujuan hidup. Yang keempat ada kurikulum studi unit dengan proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Yang kelima ada kurikulum ekletik, artinya dalam melakukan proses belajar tiap mata pelajaran menggunakan pendekatan yang berbeda. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sampai sini presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.